Setelah disurvei, bansos kalian malah tidak cair. Ini dia penyebab dan solusinya agar cair kembali. Langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kalau seandainya dia tidak merasa berada di desil itu, misalnya, maka dia bisa mengusulkan usulan pembaruan data. Ada tombolnya ya di aplikasi itu, klik pengusulan data, pembaruan data. Ini kalau ada hal-hal yang tidak pas. Nah, kemudian datanya akan masuk ke kami, Kementerian Sosial, dan kita serahkan ke BPS untuk ditentukan peringkat kesejahteraannya. Nah, misalnya gini, ini saya masuk desil 10, padahal saya miskin gitu kan misalnya. Maka ini saya melakukan usulan untuk pemutakhiran data. Nah, ketika nanti hasil pemutakhiran saya berubah menjadi desil 4, maka dia bisa diusulkan untuk mendapatkan bansos. Tapi kalau desil saya tetap berada di desil 9, 8, nah itu dia memang tidak bisa lagi untuk mendapatkan bantuan sosial. Ini adalah saluran yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk mengusulkan mendapatkan bantuan sosial. Ya, jadi proses usulan sendiri kita bagi jadi dua, Bapak Ibu ya. Ada usulan untuk bansos, ada usulan untuk pembaruan DTSEN. Ya. Salurannya sama. Ya. Yang pertama ini yang terakhir aja nanti ya. Yang pertama ini melalui Pemda. Jadi masyarakat bisa mengadu ke Dinsos, kemudian ke desa. Tentunya yang mempunyai user pengelola data Sixenji di desa. Jadi kemudian yang kedua melalui jalur partisipatif atau masyarakat langsung bisa mendownload aplikasi Cek Bansos. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau Cek Bansos itu download, Bapak Ibu bisa melihat profil di sana gitu kan. Nanti ketahuan berada di desil berapa. Ya. Nah itu termasuk anggota keluarganya itu ada di sana. Kalau seandainya dia tidak merasa berada di desil itu, misalnya, saya orang kaya kok berada di desil 1 gitu, maka dia bisa mengusulkan usulan pembaruan data. Ada tombolnya ya di aplikasi itu, klik pengusulan data, pembaruan data. Ini kalau ada hal-hal yang tidak pas. Misalnya anak saya baru tertulis 1 padahal 2 gitu. Maka bisa juga mengajukan klik untuk pembaruan data. Yang bisa mengusulkan pembaruan data adalah orang yang login ke aplikasinya. Jadi dia nggak bisa mengusulkan pembaruan data orang lain. Nah, beda halnya kalau untuk usulan bansos, Bapak Ibu. Kalau usulan bansos, ini yang punya akun Cek Bansos ini bisa mengusulkan tetangganya gitu, yang memang miskin dan lain sebagainya. Karena untuk yang usulan bansos ini memang sudah kita batasi. Kalau PKH itu desil 1 sampai 4, sembako itu 1 sampai 5, kemudian PBI itu 1 sampai 5. Jadi ada pilihannya. Ketika yang diusulkan itu masuk ke desil 1 sampai 5, ada pilihan dia milih bansos apa. Ini kalau melalui Cek Bansos. Tapi kalau tidak berada di desil itu, berarti kalau memang dia merasa berhak gitu, berarti dia mungkin berada di desil atas. Kalau dia merasa berhak, dia harus mengajukan usulan pembaruan data. Ya. Kemudian berikutnya usulan pembaruan data ya. Ini juga bisa usulan berikutnya bisa disampaikan melalui Dinas Sosial. Bapak Ibu, di aplikasi Sixenji sudah kita tambahkan usulan bansos dan usulan pembaruan. Ada 2 itu ya. Prinsipnya cara kerjanya sama seperti Cek Bansos tadi ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengusulkan pembaruan data semua masyarakat yang mengadu gitu ya. Yang mengadu siapa, datang, masukkan NIK, nomor keluarga, usulkan ya pembaruan. Untuk saat ini ya cukup NIK dan KK saja. Nanti masuk ke usulan pembaruan, lalu masuk ke proses ground check, akan dikunjungi ke lapangan. Tapi dalam pembicaraan kami dan juga permintaan dari BPS ke depan, ini mungkin bulan depan, ini harus dilengkapi dengan 39 variabel.
ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak sembarang usul pemutakhiran data, tapi pada saat usulan pemutakhiran data, seseorang itu harus mengisi 39 variabel. 39 variabel itu 13 pertanyaan terkait individu, umur, sekolah, dan sebagainya. Kemudian 26 pertanyaan terkait dengan aset dan kondisi rumah. Jadi itu ke depan yang akan kita kembangkan. Kalau sekarang gampang ini, cukup ini kakak masuk ke pemutakhiran. Tapi kan perubahan itu suatu keniscayaan Bapak Ibu ya. Ketika sekarang kita sudah lakukan itu, kemudian nggak bisa nih begini nih. BPS minta harus mengisi 39 variabel dan sudah disetujui juga oleh Pak Menteri, maka itu harus kita laksanakan perubahan terkait dengan mekanisme pengusulan. Nah Bapak Ibu, kemudian berikutnya lewat Kementerian Sosial. Tapi kalau lewat Kementerian Sosial ini sifatnya respon kasus Bapak Ibu ya. Misalnya ada anak yang atau lansia yang terlantar, kemudian korban bencana dan lain sebagainya itu masuk melalui aplikasi 6CC. Jadi intinya itu. Jadi kalau masyarakat biasa mengadunya ke Pemda atau melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, dari aplikasi Cek Bansos itu nanti akan masuk ke musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Kecuali kalau yang dari usulan melalui Dinas Sosial Kabupaten, maka akan masuk ke pengesahan atau SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten kota. Nah, kemudian datanya akan masuk ke kami, Kementerian Sosial, dan kita serahkan ke BPS untuk ditentukan peringkat kesejahteraannya. Nah, misalnya gini, ini saya masuk desil 10 padahal saya miskin gitu kan misalnya. Maka ini saya melakukan usulan untuk pemutakhiran data. Nah, ketika nanti hasil pemutakhiran saya berubah menjadi desil 4, maka dia bisa diusulkan untuk mendapatkan bansos. Tapi kalau desil saya tetap berada di desil 9, 8, nah itu dia memang tidak bisa lagi untuk mendapatkan bantuan sosial. Kecuali dia mengajukan untuk pemutakhiran lagi di periode berikutnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jika kalian setelah disurvei dan ternyata bantuannya tidak cair, coba dicek ya di aplikasi Cek Bansos, profil kalian apakah masuk desil 6-10 atau tidak. Nah, jika masuk desil 6-10, itu dikatakan kalian adalah keluarga yang sudah mampu ya atau kaya. Nah, maka dari itu jika tidak sesuai, silakan kalian perbarui data terlebih dahulu ya supaya menjadi desil 1 sampai desil 5. Nah, setelah kalian masuk desil 1 sampai 5 baru kalian bisa usul kembali ya teman-teman untuk bantuan sosialnya. Nah, jadi seperti itu ya cara ataupun solusinya supaya bantuannya cair lagi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.